Shalom, hari ini kita akan merenungkan kitab Mazmur pasal 54 sampai 55 dan sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat pasal 54 ayat 1 sampai 9. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seturu-seturuku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Paragraf yang kedua pasal 55 ayat 1 sampai 16. Tolonglah Allah, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Orang yang dekat dengan aku, temanku dan orangku percayaku, mencela dan membencaku. Paragraf yang ketiga ayat 17 sampai 24. Tapi Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Kesimpulan hari ini, di dalam 1 Samuel pasal 23-26 dituliskan tentang orang Zifi mengatakan kepada Saul tentang Daud sedang bersembunyi di bukit Hakila. Daud baru mengenal situasi ini dan berdoa kepada Tuhan supaya menyelamatkannya sambil merasa takut. Dia berkata, orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Dan dia memohon akan binasakan mereka dan melepaskannya dari kesesakan. Di pasal 55 juga dituliskan permohonan Daud dalam kondisi musuh berteriak dan orang fasik menganiayanya, sedang hatinya gelisah. Dia diundang takut dan gentar. Dia mau terbang dan mencari tempat yang tenang karena dia melihat kekerasan dan perbantaan dalam kota. Tetapi Daud mengaku bahwa Tuhan akan mendengar suaranya, kecemasan dan tangisnya. Tuhan akan melendakkan orang-orang fasik dan akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Ajaran tentang Allah yang pertama, Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Kedua, Ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Ketiga, Allah akan mendengar dan melendakkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala. Keempat, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Pentingnya apa? Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindungi kita, dan Tuhan pasti akan menyelamatkan kita, tidak akan biarkan. Ajaran tentang manusianya. Dalam teks hari ini, Daud memohon kepada Tuhan akan selamatkannya, akan memberi keadilan kepadanya. Daud akan mempersembahkan korban kepadanya dengan lelah hati, bersyukur sebab namanya baik. Daud memohon perhatikannya kepada Tuhan. Daud mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya yang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadanya, dan dengan geramnya mereka memusuhi Daud, sehingga Daud mau mencari tempat perlindungan. Tetapi Daud berseru kepada Allah dan percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkannya, sehingga dia cemas dan menangis di waktu petang, pagi, dan tengah hari. Sekalipun merasa begitu takut, sekalipun sudah mendapat kondisi yang buruk demikian itu, dia tetap berdoa di waktu petang, pagi, dan tengah hari juga. Kedua, kalau begitu, orang-orang yang angkuh bangkit menyerang Daudnya, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawanya. Mereka tidak mempedulikan Allah. Di dalam kota mereka hanya ada kekerasan dan perbantaan
Di sana ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangannya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipunya. Akhirnya mereka akan dijerumuskan ke lubang sumur yang dalam. Dan sebenarnya mereka orang-orang dekat, bukan hanya musuhnya. Sehingga memang lebih susah, dan kita harus hanya mengandalkannya Tuhan aja. Aplikasi hari ini, hanya berseru kepada Tuhan di waktu petang, pagi, dan tengah hari. Dan serahkan khawatir Anda kepada Tuhan dengan percaya Ia akan memelihara Anda. Kedua, jangan takut dan jangan bimbang sekalipun teman orang yang dekat memusuhi Anda. Dengan percaya Tuhan tetap menyertai Anda. Ketiga, mencari tempat perlindungan hanya di dalam Yesus. Sehingga PR praktik hari ini menulis kekhawatiran yang sedang Anda bergumul. Kalau sebab tidak berdamai dengan orang, usaha untuk berdamai dalam hari ini. Dan yang lainnya, serahkan kepada Yesus dengan doa. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.